Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Heni Nanda dengan NPM 1801020081 dari akuntansi 18B. Saya akan memaparkan penugasan video pada pemenuhan tugas asesmen akhir semester pada mata kuliah is Audit and Control. Yang pertama itu adalah gaji. Jika ingin soal yang pertama itu adalah apakah terdapat data error dalam semua tabel? Yang pertama itu adalah gaji. Kemudian pilih data, verify, terus pilih verify fault, kemudian pilih semua, oke, pilih oke. Di sini pada tabel gaji tidak ada data yang error. Kemudian selanjutnya hutang. Pada hutang itu sama kayak gaji, pilih data, verify, kemudian verify field, pilih semua. Pada tabel hutang itu tidak terdapat data yang error. Selanjutnya adalah pegawai. Pilih data, kemudian verify, terus pilih verify field, pilih semua, oke. Di sini pada tabel pegawai tidak ada data yang error. Selanjutnya ada pelanggan, kemudian pilih data, verify field. Di sini pada tabel pelanggan tidak ada data yang error atau 0. Kemudian selanjutnya ada pemasok. Pilih verify, terus verify field, pilih semua, oke. Di sini pada tabel pemasok itu tidak ada data yang error atau 0. Selanjutnya ada persediaan. Di sini pilih data, verify field, pilih semua, terus oke. Pada tabel persediaan itu tidak ada data yang error atau 0. Selanjutnya yang terakhir itu ada piutang. Verify, terus verify field, kemudian pilih semua, terus oke. Di sini pada tabel piutang tidak ada data yang error. Yang nomor 2 itu selanjutnya ada kepada vendor siapakah yang transaksinya itu dibatalkan. Kita itu memilih data terlebih dahulu, terus join tables, kemudian di secondary table itu kita memilih pemasok, terus di secondary case ini kita memilih vendor nomor, terus pilih oke, dan di primary case itu kita memilih vendor nomor juga, oke. Terus di primary fields kita memilih at all, dipilih semua, oke. Terus di secondary fields kita juga memilih semua. Terus di pre-sort secondary table itu diklik saja. Kemudian di sini dituliskan gabungan pemasok dan hutang. Kita pilih oke. Kalau di sini kita pilih yes. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kita memilih edit view filter di sini. Terus kita expression-nya kita memilih invoice number. Di sini di bawah ini. Kemudian sama dengan terus dipilih dari soal yang tadi itu nomor invoice-nya 237541. Kemudian verify. Kalau udah tampilan expression is valid itu berarti sudah oke. Terus dipilih oke aja. Di sini pada invoice nomor 23754 itu
vendornya bernama Harris Project dan vendor city-nya bernama Baton Rouge. Itu. Nah, terus kalau misalkan mengganti yang dan mengganti yang tadi itu ada 106 50602. Enter aja. Nah, di sini itu nomor vendor yang tertera itu vendornya itu bernama Mountain View dan vendor name-nya bernama Binford Stalls dan vendor city-nya bernama Mountain View. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pada soal ketiga itu berapa jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000 dan berapa total nilainya. Di sini kita membuka analyze, terus kan yang dicari adalah totalnya. Nah, kita pilih total field, kemudian pilih total field di sini, kemudian pilih yang invoice amount. Setelah itu pilih OK. Nah, di sini kalau sudah kita memilih if. Nah, if di sini kita memilih invoice date. Nah, udah tampilannya seperti ini. Kemudian kan yang dicari adalah setelah 1 Juli 2000. Berarti kan lebih dari, ini pilih date, 1 Juli 1 Juli, ini tahunnya 2000. Lalu pilih OK. Kemudian verify. Nah, kalau sudah kayak gini berarti valid. Terus pilih OK lagi. Terus ini pilih OK. Terus OK lagi. Nah, di sini jadi jumlah transaksi pembeliannya ada 71 dan total nilainya itu ada Rp175.209. Selanjutnya, soal yang keempat itu disuruh menghitung rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Selanjutnya, kita ini klik hutang, kemudian kita pilih analyze, setelah itu kita pilih analyze statistikal, kemudian pilih statistik, kemudian kita klik statistik on, kemudian kita di sini memilih unit cost, pilih OK. Dan selanjutnya di standar deviasi ini kita mencentang atau diklik. Terus pilih OK. Nah, di sini akan terlihat yaitu ada nomornya, nilai total, dan ini rata-rata. Nah, di sini rata-rata harga beli produk itu ada 14,92. Dan ini nilai harga dari yang terendah yang tertinggi dan harga yang terendah. Yang tertinggi itu ada 173,80 dan yang terendah itu 1,01. Selanjutnya, soal yang kelima itu ada klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Menurut pendapat Anda, sebagai seorang editor, di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dan itu apa alasannya? Sekarang kita klik persediaan, kemudian kita pilih data, pilih analyze, kemudian kita pilih classify, kemudian di subtotal fields, ini kita add all, memilih semuanya, kemudian pilih OK. Oke, nah di sini menurut saya yang mendapatkan perhatian itu adalah nomor 5 karena pada jumlah kuantitinya itu yang paling tinggi dan jumlah
quantity on hand-nya itu juga yang paling tinggi. Nah, quantity on hand ini merupakan persediaan stok yang dimiliki oleh bisnis itu yang memiliki jumlah banyak. Sedangkan quantity of order itu juga memiliki persediaan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, jika sama-sama tinggi dalam quantity on order atau quantity on hand-nya itu sama-sama tinggi, maka bisa menyebabkan kerusakan atau terjadinya suatu kecurangan atau fraud. Nah, di sini menurut saya yang harus diperhatikan lagi yaitu adalah nomor 22, yaitu karena quantity on order-nya itu berjumlah 0. Nah, maka di sini itu perusahaan itu harus melakukan pemesanan kembali agar tidak terjadi quantity on order-nya itu adalah 0. Selanjutnya yang nomor 6 itu soalnya ada kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah nilai persentase yang tinggi? Nah, kita itu klik hutang, terus pilih analyze, kemudian pilih statistical, dan kita pilih profil. Nah, di sini kita memilih profile fields, kemudian di available fields, kita memilih invoice amount, pilih OK, pilih OK. Nah, di sini total value-nya itu ada 278.641,33 yang memiliki nilai maksimum 56.767,2 dan memiliki nilai minimum itu 14,88. Selanjutnya kita pilih analyze, terus stratify, terus di sini kan kita disuruh mencari dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Nah, ini intervalnya itu diganti angka 5. Terus itu pilih OK. Nah, di sini muncul bahwa nilai minimumnya itu adalah 14,88 dan nilai maksimumnya itu 56.767,20. Dan di sini invoice amount-nya itu yang tertinggi itu ada 14,88 sampai 11.365,34. Selanjutnya yang nomor 7 itu ada 2 poin. Yang pertama itu adalah sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Nah, kita di sini itu mengeklik pegawai, terus nanti pilih data, kemudian kita milih join table. Nah, di sini kita diskon dari tabel, kita memilih gaji, diskon dari case, kita memilih M nomor, oke. Dan di primary case kita memilih M nomor, terus pilih OK. Nah, diskon dari field ini kita memilih add all. Di primary field juga kita memilih add all. Nah, di sini jangan lupa kita mencentang pre-sort secondary table. Nah, di sini kita menamai gabungan gaji dan pegawai. Terus kita pilih OK. Nah, di sini itu kita terus jika mencari gaji tertinggi dan gaji terendah pada karyawan, kita pilih analyze, terus kita pilih statistical, terus pilih statistik, kemudian kita di static on, kita memilih group SPY. Nah, kita memilih ini. Group SPY, kemudian OK. Kemudian OK. Nah, di sini akan terlihat 4 karyawan dengan gaji tertinggi yang terendah. Yang pertama, yang gaji tertinggi itu adalah bernama Carmen. Di sini Carmen. Dan yang kedua itu ada
bernama, yang kedua itu ada yang namanya Rick, dan yang ketiga itu adalah John. Dan kemudian yang keempat itu ada namanya Poilin. Kemudian terus selanjutnya itu yang terendah itu bisa kita gunakan ini. Yang terendah itu namanya itu adalah di sini namanya Industrias Mandemax. Dan yang terendah yang kedua itu ada Astolfoni, dan yang ketiga itu ada Girelli, dan yang keempat itu ada Hurriyet. Nah, selanjutnya yang poin kedua itu kita mencari 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Yang pertama itu klik analyze, kemudian statistical, kemudian kita pilih statistik, kemudian di statistik on kita pilih here date, pilih OK, dan di standar deviasi itu kita jangan lupa mencentang dan pilih OK. Nah, di sini itu yang paling senior yang pertama itu ada Takforian 2 dan yang kedua itu ada Mital. Selanjutnya yang ketiga ini tuh ada MCC Kerti. Dan selanjutnya 3 yang paling junior itu ada yang pertama itu ada Marin, yang kedua ada Septien, dan yang ketiga itu yang paling senior itu adalah Buk Lemkam. Selanjutnya, soal yang ke-8 itu dengan menggunakan log for duplicate, lakukan pengecekan terhadap karyawan. Apakah ada data yang terduplikasi? Nah, kita di sini klik gaji, kemudian pilih analyze, dan di sini kita pilih log for duplicate. Kemudian di duplicate on, nanti kita memilih employee nomor, oke. Dan di list field, kita juga memilih employee nomor, pilih oke. Nah, di sini kita menamai gabungan log for duplicate. Nah, jadi ada 2 nomor gaji yang terduplikat yaitu 320 dan 320 ada 2. Jadi yang terduplikasi itu adalah employee nomor 320. Soal yang ke-9 itu lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisis data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Jika ada, lakukan analisis penyebabnya terjadi perbedaan tersebut. Nah, di sini kemudian klik piutang, terus klik data, dan pilih join table. Diskon dari tabel ini kita memilih pelanggan. Terus di secondary case kita memilih nomor. Begitu juga di primary case kita memilih nomor. Selanjutnya di primary field ini kita add all ya, memilih semuanya. Di secondary field ini juga iya. Selanjutnya ini dicentang jangan lupa, dan ini ditulis dengan menamai gabungan pelanggan, dan
piutang. Terus pilih oke. Nah, di sini daftarnya itu sampai 770. Nah, di sini daftarnya itu sampai 770 karena tadi yang akun utamanya itu adalah dari piutang. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah kita klik pelanggan. Terus data, terus join table. Nah, di secondary table ini kita memilih piutang ini. Nah, di secondary case ini kita memilih nomor. Di primary case juga memilih nomor. Oke. Dan di secondary field kita memilih add all. Di primary field juga kita memilih add all, terus kita oke. Terus ini jangan lupa dicentang. Setelah itu kita ini menuliskan gabungan piutang dan pelanggan. Terus kita milih oke. Nah, jumlahnya ini ada 63 itu karena itu pakai akun utama yang pelanggan. Jadi ada perbedaan dari sisi piutang maupun dari sisi pelanggan. Selanjutnya yang nomor 10 yang terakhir itu adalah buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya itu jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Dan untuk isikan jatuh tempo 1 Juni dan tuliskan NPM kalian. Nah, yang pertama itu adalah kita membuka gabungan piutang dan pelanggan. Setelah itu, kalau sudah kita klik pada bagian ini filter, edit view filter, kemudian pada bagian expression kita memilih do. Nah, ini kan sebelum, jadinya kurang dari date-nya itu tadi dituliskan 01 Juni 2000. Kemudian pilih oke. Kemudian gini di sini pilih verify. Kemudian pilih oke lagi. Nah, di sini jadi ada 48 nomor pelanggan yang jatuh tempo sebelum tanggal 1 Juni. Nah, ini ada 28. Kemudian untuk mengekspor mengekspor yang kita inginkan itu adalah pertama itu klik data, kemudian export to other application, kemudian di sini kita memilih view. Nah, ini ekspor as ini sudah benar. Terus di sini kita memilih menamai jatuh tempo 1 Juni 2000. Terus ini jangan lupa dikasih NPM. NPM saya 19.01.02.0081. Nah, kemudian di sini kita pilih oke. Nah, di sini jadi ada 16 record produksi dari 63 filter ini. Ya, sekian presentasi dari saya.
Untuk pemenuhan tugas terakhir, apabila ada kesalahan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.